Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari pembahasan akidah dan tazkiyatun nufus. Pertemuan yang lalu kita membahas sebuah ibadah yang mulia, yaitu al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah billah merupakan ibadah yang agung dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita Allah wajibkan minimal 17 kali dalam sehari. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Maka isti'anah, memohon pertolongan, adalah ibadah dan hukumnya adalah wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini insyaallah kita akan membahas ibadah yang berikutnya yang juga merupakan ibadah hati pada asalnya, yaitu adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah atau at-ta'awudz atau talabul audz. Maknanya adalah isti'adzah, memohon napa? Memohon perlindungan. Isti'adzah atau ta'awudz maknanya adalah memohon pertolongan. Memohon pertolongan merupakan bagian daripada ibadah. Penulis mengatakan, hiyal iltija'u wal i'tisamu wa taharruzu. Isti'adzah maknanya adalah iltija, menyandarkan hati, menyondongkan atau menyandarkan hati, wal i'tisam, dan memohon perlindungan, wa taharruz, dan memohon penjagaan. Jadi di dalam isti'adzah terkumpul 3 unsur ini. Iltija, penyandaran hati. Kemudian yang kedua i'tisam, permohonan perlindungan, wa taharruz, apa tadi? Permohonan penjagaan. Wa haqiqatuha, hakikat daripada isti'adzah adalah al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Hakikat dari isti'adzah adalah berlari, meninggalkan perkara yang kita takuti, menuju kepada zat yang bisa memberikan perlindungan kepada kita dari perkara yang kita takuti tadi. Hakikat isti'adzah adalah kita berusaha untuk melepaskan diri
meninggalkan sesuatu yang kita takuti. Kemudian kita berlari menuju zat yang mampu memberikan perlindungan kepada kita dari perkara yang kita takutkan tadi. Ini hakikat dari isti'adzah. Kalau seseorang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan dari godaan setan, maknanya orang ini dia takut kepada setan. Dia takut kepada godaan setan. Dia takut tergelincir kepada rayuan setan. Maka dia melakukan isti'adzah. Dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya dia lari, melepaskan diri dari perkara yang dia takutkan ini, yaitu setan, kemudian menuju kepada zat yang maha memberikan perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan perlindungan dari godaan setan. Wal isti'adzatu billahi yal iltija'u ilallah. Isti'adzah billah berarti memohon perlindungan kepada Allah. Kalau tadi sebelumnya definisi secara umum, kalau ini lebih spesifik. Memohon perlindungan kepada Allah maknanya adalah al-iltija'u ilallah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wal i'tisamu bihi. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa'tiqadu kifayatihi, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang akan memberikan kecukupan. Allah yang akan memberikan kecukupan. Allah yang akan melindungi, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memberikan ganti rasa takut dengan rasa aman. Wa tamami himayatihi min kulli syarr, dan meyakini kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Kita ulang lagi, makna isti'adzah billah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepadanya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan penjagaan yang sempurna. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah perlindungan yang sempurna dari segala bentuk keburukan. Wa hiya ibadatun minal ibadatil lati amara Allahu ibadahu biha. Kata penulis, isti'adzah merupakan salah satu dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan para hambanya. Isti'adzah merupakan salah satu ibadah, dan Allah perintahkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan isti'adzah ini. Memohon perlindungan dari godaan-godaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah merupakan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kata Allah, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa ada gangguan syaitan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak pernah diganggu setan? Sinten?
belas babar belas mboten nate diganggu setan. Masing-masing kita pasti pernah diganggu setan. Namun yang jadi masalah terkadang kita tidak sadar kalau kita sedang diganggu setan. Semua manusia, semua manusia pasti diganggu setan. Kecuali Nabi Isa alaihissalam, di mana Maryam alaihissalam dia pernah memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kiranya nanti si anak ini lahir dia tidak akan diganggu oleh setan. Maryamnya yang dimintakan perlindungan atau Nabi Isa? Maryamnya atau Nabi Isa? Nabi Isa. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguh ya Allah aku memohonkan perlindungan kepadamu dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Allah sebutkan di dalam surat Maryam. Anak manusia ketika dilahirkan, sebagaimana riwayat yang ada, dia akan ditusuk perutnya oleh setan sehingga akan menangis. Maka dari itu, ya setiap kita mungkin sadar atau tidak sadar, sering kita diganggu oleh setan. Maka tatkala kita menyadari hal tersebut, menyadari bahwasanya setan memberikan gangguan kepada kita, fasta'idz billah, hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, loh apakah Allah pasti akan memberikan perlindungannya? Apakah Allah akan langsung memberikan perlindungannya? Jawabannya adalah iya. Karena penutup ayat ini yaitu adalah innahu huwas samiul alim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengilmui, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna adalah As-Sami' dan juga Al-Alim. Allah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, Maha mengilmui. Maka kapan saja hambanya memohon perlindungan kepada Allah, Allah pasti akan dengar dan Allah pasti akan tahu. Allah pasti dengar dan Allah pasti tahu. Kemudian Allah pasti akan berikan perlindungannya. Yang jadi masalah adalah keyakinan kita. Terkadang kita keyakinannya itu lemah. Sehingga mencari-cari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Wa qala ta'ala wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan, dan jika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Jika kita akan membaca Al-Qur'an, Allah perintahkan kita supaya kita memohon perlindungan kepadanya. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an tatkala dibaca dia akan mendatangkan keberkahan. Dan dia akan menjadi sebab larinya syaitan dari sekitar kita. Kalau kita membaca Al-Qur'an di rumah, maka syaitan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maknanya? La taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Waqra'u fihi Al-Qur'an atau waqra'u fihi surat Al-Baqarah. Dan bacalah di rumah kalian Al-Qur'an atau bacalah di rumah kalian surat Al-Baqarah. Maknanya apa? Maknanya tatkala seseorang meninggal tidak boleh dikuburkan di rumah. Ada atau tidak orang yang dikuburkan di rumah? Ada atau tidak? Ada, Pak. Ada.
Bahkan ada yang masih hidup sudah mempersiapkan kuburan di rumahnya atau di padepokannya. Ada orangnya masih hidup. Dia beli kayu-kayu joglo itu. Kemudian dia beli, dibangun di sekitar padepokannya. Tujuannya nanti kalau saya meninggal, makamkan saya di sini. Subhanallah, belum sampai meninggal sudah membuat berhala. Bukan hanya sebatas makam, berhala. Tidak boleh seseorang menguburkan di rumah. Karena Nabi melarang hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, bukankah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di rumah beliau, bahkan di dalam kamar? Kira-kira gimana? Banyak orang yang salah faham sehingga mereka menganggap bahwa orang yang hebat, para wali, para kiai besar itu dikuburkan di rumah mereka atau di belakang tempat ibadah. Sini tuh belakang atau depan? Arah kiblat daripada masjid. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikuburkan di rumah, bahkan di dalam Masjid Nabawi. Maka kita berikan jawaban bahwa yang pertama, Nabi itu memiliki kekhususan yang hanya boleh dilakukan oleh beliau dan tidak untuk manusia secara umum, bahkan kaum muslimin secara umum. Contohnya apa? Contohnya Nabi boleh menikah dengan istri lebih dari 4. Adapun kaum muslimin secara umum maksimal 4. Satu saja wis belenger, apalagi 4. Satu saja sudah kerepotan mungkin. Ya, di antara kita sudah kerepotan, apalagi dua padu, telu, lebih lagi 4 sudah sulit untuk istirahat. Nabi memiliki istri lebih dari 4 dan Nabi bisa mengaturnya. Khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kekhususan yang lain. Termasuk diantaranya adalah dimakamkan di tempat di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan. Tatkala Nabi wafat, maka para sahabat berselisih pendapat. Apakah Nabi akan disucikan, dimandikan sebagaimana layaknya kaum muslimin? Bingung. Kalau nanti Nabi disucikan, dimandikan, siapa yang memiliki kewenangan untuk itu? Bingung lagi. Dan ternyata Allah takdirkan Nabi dimandikan. Yang memandikan adalah Ali bin Abi Thalib, dibantu oleh para malaikat. Kemudian mereka bingung lagi, Nabi ini dimakamkan di mana? Apakah bersama kaum muslimin di pemakaman Baqi atau di mana? Ternyata datang Abu Bakar membawakan sebuah riwayat bahwasanya para nabi itu dimakamkan di tempat di mana mereka diwafatkan. Maka pada akhirnya Nabi Muhammad dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha, tempat beliau wafat. Ini kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya tidak berada di dalam masjid. Makam Nabi itu terletak di sebelah timur masjid. Karena Masjid Nabawi itu arah kiblatnya kemana? Ke selatan. Arah kiblat Nabawi, Masjid Nabawi itu ke selatan. Berarti sholatnya madhep ngidul. Nggih. Jenengan nate dereng salat madhep ngidul. Madhep ngetan. Madhep ngalor. Sebentar, sebelum kita jelaskan, ada juga orang Indonesia itu yang unik. Sholat ngadep pancer papat. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Disolati semua. Ada. Subhanallah, orang kita tuh kadang suka buat yang unik-unik. Nah, Nabi SAW rumah beliau di luar masjid, berada di sebelah timur masjid. Berarti kalau gambarannya seperti masjid kita ini, rumah Nabi di sebelah selatan. Kemudian terjadi perluasan Masjid Nabawi. Pada asalnya ke arah utara, ke arah belakang, soft belakang. Kemudian ke arah barat. Kemudian
ke arah barat lagi, dan pada akhirnya ke arah selatan sehingga makam Nabi atau rumah istri-istri Nabi masuk ke dalam masjid. Dan ini pun sudah diingkari oleh para ulama yang hidup di zaman tersebut. Yang melakukan perluasan siapa? Khalifah, penguasa yang sedang memimpin. Setelah itu maka dia menyesal. Menyesal. Kenapa? Karena yang menyelisihi apa yang telah disarankan oleh para ulama. Ini yang kedua. Ini lain urusannya dengan orang sekarang yang mungkin ketika wafat berwasiat, nanti saya dimakamkan di rumah, di halaman rumah. Gak boleh, karena Nabi melarangnya. Atau orang besar, wali atau kiai atau orang yang dikultuskan, kemudian ketika wafat dimakamkan di arah kiblat yang ada di masjid, tidak boleh. Ya, ini semua tidak boleh. Apa yang membawa kita membicarakan hal ini? Apa tadi pembahasannya? Saya lupa. Ya, membaca Al-Quran, menjadikan rumah sebagai kuburan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ini makna secara hissi atau secara indrawi. Secara maknawi, makna dari hadis ini adalah di kuburan, di rumah kita diperintahkan oleh Nabi di akhir hadis tadi untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena rumah adalah tempat untuk membaca Al-Quran. Sedangkan di kuburan, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maknanya seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena di kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Dan bacalah Al-Quran di rumah kalian. Dan baca Al-Quran di rumah, Bapak Ibu rahimakumullah, akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Meskipun kita terbata-bata, namun usahakan kita membaca Al-Quran di rumah kita. Bagaimana kalau kita membacanya di masjid? Tidak masalah. Namun jangan sampai rumah kita justru malah sama sekali tidak kita bacakan Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran di rumah akan mendatangkan keberkahan, ketenangan. Bahkan mohon maaf, tikus yang ada di rumah, mereka datang tatkala penghuni rumahnya jarang baca Al-Quran. Dan saya pernah membuktikan sendiri. Ya, kok ada tikus? Sepertinya kita kurang baca Al-Quran. Kita sudah baca, tapi tidak seperti dulu-dulu. Intensitasnya berkurang. Maka kita coba bacain Al-Quran. Subhanallah, tikusnya pergi. Besoknya kita temuin sarangnya, alhamdulillah bisa kena semuanya. Alhamdulillah. Dengan sebab itu, hewan-hewan yang fasik, karena tikus merupakan di antara hewan yang fasik yang Nabi sebutkan. Hewan-hewan yang fasik ini akan pergi. Mereka tidak akan betah di rumah tersebut. Yang menjadi sebab kebaikan tentunya. Tikus adalah di antara hewan fasik yang Nabi sebutkan boleh dibunuh bahkan di tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi Mekah Madinah itu ada hewan-hewan yang nggak boleh dibunuh. Ini tikus boleh dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh. Wallahu taala a'lam. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Allah perintahkan tatkala kita akan membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Tadi pertanyaannya, bukannya Al-Qur'an itu bisa mendatangkan keberkahan, perlindungan kepada kita. Lantas kenapa ketika kita akan membaca Al-Qur'an, kita juga diminta untuk memohon perlindungan? Jawabannya Bapak Ibu, tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bentuknya adalah membaca Al-Qur'an, maka setan tidak tinggal diam. Setan akan berusaha untuk memalingkan kita dari Al-Qur'an. Jelas mereka tidak akan tahan. Dan justru di antara bentuk perlawanan mereka akan berusaha untuk menghalangi kita. Coba kita baru baca Quran, dapat satu halaman, tiba-tiba ada
pemberitahuan masuk, ada sesuatu. Banyak sekali yang akan dilakukan oleh setan untuk memalingkan kita dari Al-Qur'an. Makanya fasta'idz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an itu Bapak Ibu di 2 halaman pertama atau 4 halaman pertama itu berat. Berat rasanya. Rasanya kayak ingin mensudahi. Tapi kalau kita sudah melewati ya 4 halaman pertama atau 2 lembar pertama, insya Allah akan lancar. Insya Allah akan terasa nikmat. Yang berat adalah ketika kita baru mulai itu berat. Makanya butuh permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan qala fi Fathil Majid, dikatakan di dalam Fathul Majid, ya Fathul Majid adalah salah satu kitab yang menjadi panduan kaum muslimin dalam masalah akidah. Penjelasan daripada kitab tauhid. Wa qad ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzul isti'adzatu bi ghairillah. Para ulama Islam, mereka telah bersepakat bahwa tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Para ulama Islam, mereka sepakat tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Maknanya orang yang memohon perlindungan kepada selain Allah sejatinya dia telah melakukan kesyirikan atau kemusyrikan. Dia telah terjatuh dalam kemusyrikan. Orang yang memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata praktek meminta perlindungan kepada selain Allah itu bukan hanya ada, namun juga banyak. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali praktek-praktek memohon perlindungan kepada selain Allah. Baik dilakukan secara personal ataupun secara ritual berjamaah, bersama-sama. Ritual-ritual yang diada-adakan misalkan di bulan-bulan tertentu, kemudian dilakukan upacara tertentu, ritual tertentu, tujuannya apa? Untuk memohon perlindungan. Kepada siapa? Kepada arwah-arwah para leluhur, kepada arwah-arwah jin, kepada jin-jin jahat supaya tidak mengganggu, roh-roh jahat supaya tidak mengganggu. Ini adalah praktek memohon perlindungan kepada selain Allah. Apakah ada? Ada, bahkan banyak. Baik secara berjamaah, kolektif ataupun individual. Secara individual, orang buka toko, orang buka warung, kemudian minta perlindungan dengan memberikan sesaji tertentu. Setiap pagi buang air tertentu, air bunga misalkan setiap pagi. Ini perlindungan, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya sangat banyak. Bahkan anak-anak muda yang suka camping, yang suka naik gunung. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, kemudian meminta perlindungan. Tolong jangan ganggu kami. Derek langkung Mbah, kula lari sae mboten lari nakal. Ini meminta perlindungan. Dan enggak boleh. Dan tidak boleh meminta perlindungan kepada ketua atau sesepuh jin yang menunggu di satu tempat tertentu. Ini tidak boleh. Dan ini bukan hanya zaman kita, zaman dulu sudah ada. Dan ternyata ya di copy paste sama orang-orang yang datang zaman sekarang. Bahkan anak-anak muda yang muncul kemudian ya apa istilahnya, membaca ternyata membaca permohonan perlindungan kepada penunggu yang ada di situ supaya tidak diganggu. Nabi SAW pernah memberikan sebuah petunjuk kepada para sahabat ketika singgah di satu tempat yang baru.
Petunjuk tersebut adalah berupa doa permohonan perlindungan atau isti'adzah. Bagaimana bunyinya? Bunyinya singkat. Nabi mengajarkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakam kalau tidak salah, a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari gangguan setiap makhluk yang Allah ciptakan dan bisa memberikan keburukan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, baik dari kalangan manusia ataupun jin. Yang menciptakan adalah makhluk ataupun arwah-arwah ruh-ruh jahat yang diyakini oleh sebagian orang. Yang menciptakan adalah Allah. Dan mereka bisa memberikan madarat, bisa menimpakan keburukan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya keburukan. Kita punya nggak Pak keburukan? Untuk makhluk lain punya. Kita ya insya Allah orang baik, orang soleh. Ada ayam tetangga. Dia nggak ngapa-ngapain, ayamnya nggak salah. Kemudian kita ambil kayu, kita pukul. Keburukan atau bukan? Keburukan yang dirasakan oleh ayam tersebut. Sama makhluk-makhluk yang lain pun juga seperti itu. Jin misalkan, penunggu gunung tertentu, penunggu hutan tertentu. Boleh jadi dia awalnya diam-diam saja. Tapi begitu ada yang umi, Mbah derek langkung, Mbah nun sewu, kula ajeng derek nginep teng mriki, boten badhe ganggu. Justru malah diganggu. Dan ini pernah dilakukan dan bahkan menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Jika mereka safar kemudian singgah di satu tempat tertentu, mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Saya berlindung kepada penghulu atau sesepuh yang menguasai daerah ini. Sama atau tidak? Sama. Orang jahiliyah dulu seperti itu. Maka Nabi memberikan solusi dan ganti. Apa solusinya? A'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin min kulli syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari godaan setiap makhluk yang Allah ciptakan yang bisa memberikan keburukan. Ini yang harus kita baca. Ini yang harus kita baca. Jenengan mau kemana saja, safar, singgah di tempat baru, safar ke rumah saudaranya misalkan, mau nginep di sana atau hanya singgah saja, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syarrin ma khalaq, min kulli syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Ini yang benar. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya dari gangguan makhluk yang Allah ciptakan. Ini permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau perlindungan ini ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik dan tidak boleh. Dan prakteknya masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Baik secara personal ataupun secara kelompok. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Selanjutnya wala asima fi tafrijil kurubi wa raf'il khutubi siwa rabbil alamin. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan dari atau tatkala kesulitan itu melanda kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tatkala seseorang dihimpit dengan kesulitan, ujian, maka zat yang mampu untuk menghilangkan kesulitan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hayatu mali'atun bil afati wal makarih. Dan kehidupan manusia itu dipenuhi dengan
kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, perkara-perkara yang dibenci, pasti ada. Gak ada orang yang hidupnya mulus terus, gak ada. Pasti ada kesulitan yang harus dihadapi. Bahkan manusia terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji menjumpai kesulitan dalam kehidupan. Baik itu kesulitan secara ekonomi ataupun kesulitan yang lainnya. Beliau mendapati hal tersebut. Walikulli makhluqin a'da'un minal jinni wal insi. Nah ini, setiap makhluk pasti punya musuh. Baik musuh ini dari kalangan jin ataupun manusia. Jenengan gak ada musuh mboten dari kalangan manusia. Karo tanggane cocok napa padu? Napa lagi satru? Wah, kula musuhan. Musuh dari kalangan manusia pasti ada. Kita orang yang baik-baik saja, kita berjalan sesuai dengan aturan, nggak neko-neko, nggak suka ganggu, tetap aja ada orang yang ganggu kita, musuhi kita. Layaknya kita sedang jalan di jalan raya. Kita sudah ngati-ngati, kita sudah berusaha untuk berhati-hati, mengikuti aturan, rambu-rambu dan seterusnya. Tetap saja ada orang yang sembrono. Ya kan? Ini dari kalangan manusianya. Belum dari kalangan jinnya. Belum dari kalangan jinnya. Kadang mboten Pak musuh dari kalangan jin. Jangan-jangan musuhnya banyak. Kita tidak sengaja misalkan masak mie, kemudian kita buang airnya panas, nggak sengaja ngenai anaknya jin. Kita kan nggak tahu. Dan ini terjadi. Kemudian anaknya mengadu ke emaknya jin, emaknya marah. Kita diganggu. Dan ini terjadi. Ya ini terjadi. Dan kalau mereka sudah dendam, kemudian mengganggu kita, nggak akan selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Ya belum lagi yang lainnya, beli rumah misalkan ternyata di rumah itu banyak tinggalan-tinggalan dari penghuni sebelumnya. Nah akhirnya kita melakukan pembersihan. Kemudian yang kita bersihkan dari kalangan makhluk-makhluk gaib tersebut nggak terima, balik menyerang kita, musuh dari kalangan jin. Ada atau tidak? Ada. Namun terkadang kita sadari, terkadang tidak kita sadari. Terkadang kita sama sekali tidak sadar. Kok anakku sakit-sakitan? Diperiksain, nggak ada masalah. Oh ternyata ada gangguan dari jin misalkan. Ya masing-masing orang memiliki musuh baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Wa ala muqaddimatihim iblis la'anahullah. Dan musuh yang paling terdepan adalah iblis. Semoga Allah melaknatnya. Iblis adalah musuh. Jangan kita jadikan sebagai kawan kita, apalagi sampai dipuja. Loh memang ada orang yang memuja-muja iblis. Ada. Pemahaman satanisme misalkan memuji iblis. Pemuda-pemuda yang kaosnya itu bergambar-gambar macam-macam tengkorak, kepala kambing dan seterusnya. Ini adalah bentuk pemujaan kepada iblis. Kok kita mau diperbudak sama iblis? Kita bukan keturunan iblis, kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Iblis adalah musuh yang paling utama. Dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia. Iblis tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dia telah meminta ditangguhkan. Dia telah meminta supaya Allah memberikan penangguhan kepadanya supaya dia bisa mencelakakan anak Adam sampai hari kiamat kelak. Nenek moyang kita, mbah kita sudah dicelakakan. Iblis menjadi sebab keluarnya Adam dan Hawa dari surga. Sehingga keturunannya akhirnya merasakan kepayahan hidup di dunia. Diuji dengan ujian yang bermacam-macam. Berperang satu dengan yang lainnya. Semuanya adalah anak Adam. Tapi diadu domba sama iblis. Diadu domba oleh iblis. Qala subhanahu Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun
fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Allah mengatakan seperti itu. Setan itu musuh, jangan dipuja. Nah, sebagian orang sekarang atau di masa-masa silam suka memuji setan. Contohnya yang sederhana saja, punya gaman, punya jimat, wujudnya nopo keris. Nah, keris itu kan ya hanya benda mati. Kemudian dipuji-puji, diberikan sesaji, dicarikan isi. Akhirnya apa? Akhirnya diperbudak oleh setan. Setan itu musuh, jadikan musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Ada sebagian orang yang lain menjadikan setan sebagai khaddam. Khaddam ya. Apa bahasa kita? Berapa waktu lalu sempat ramai. Khaddam ya. Apa? Ya, pendamping. Khaddam ya. Khaddam. Ini nggak boleh. Masing-masing orang sudah Allah tetapkan ada pendampingnya dari kalangan jin. Ya, tidak perlu kita cari khaddam. Ya, khaddamnya nanti akan memberikan pertolongan ketika sulit. Ini nggak boleh. Meminta pertolongan kepada makhluk gaib. Wa akhbarallahu anna likulli nabiyyin a'da'a au a'da'un minal jinni wal insi. Dan Allah mengabarkan pula bahwa setiap nabi punya musuh dari kalangan jin dan manusia. Setiap nabi ada musuhnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga punya musuh. Dan tidak tanggung-tanggung musuhnya Nabi adalah iblis. Di perang Badar, iblis ikut perang, nyamar. Di perang Uhud pun juga demikian, iblis ikut perang. Iblis ikut perang, memberikan motivasi kepada orang-orang musyrik supaya tidak mundur. Di perang Badar kalau tidak salah ikut perang langsung, dan di perang Uhud pun juga ikut perang. Namun saya lupa di perang apa, ketika dia melihat para malaikat turun berbondong-bondong akhirnya kabur. Nabi SAW musuhnya tidak hanya setan biasa namun juga iblis. Menjadi musuhnya Nabi SAW. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian kami telah jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan setan manusia dan setan jin. Berarti dari kalangan manusia itu ada setannya. Allah jadikan setiap nabi punya musuh dari kalangan manusia dan jin. Yang mana mereka ini setan dari kalangan jin dan manusia saling memberikan wahyu. Saling membisikkan ucapan-ucapan yang manis. Ucapan-ucapan yang manis membuat makar mereka untuk memusuhi para nabi dan juga pengikutnya. Makanya jangan pernah tertipu. Mereka akan terus ada dan memusuhi. Kemudian yang terakhir, wa kadzalika atba'ur rusul yata'arraduna lil ibtila. Demikian pula para pengikut Rasul, maka mereka pun juga menjadi objek untuk diberikan ujian. Ujian dari mana? Dari arah mana saja. Baik dari ujian yang tidak terduga ataupun dari kalangan jin dan manusia. Musuh dari kalangan jin dan manusia. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.